Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2594 Hei Suan menyerah. Kami memang dipilih olehnya untuk menemanimu, tetapi dia ingin kami menguras semua energi dalam tubuhmu dan kemudian membunuhmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan peri cantik itu, Li Fugui perlahan berbalik, menatap Tuan Seng yang di depannya dan bertanya, "Saudara Seng Yang, katakan padaku, apakah ini benar?" Lord Seng Yang melotot ke arah iblis kecil yang sedang berbicara, lalu buru-buru menjelaskan kepada Li Fugui, "Lord Li, ini bukan seperti yang kau pikirkan, juga bukan seperti yang dia katakan. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku meminta mereka datang ke sini hanya untuk menemanimu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah demi Tuhan." Mendengar ini, Li Fugui berbalik lagi dan berkata kepada para wanita cantik di belakangnya, "Lihat, rajamu tidak mengenalinya sekarang. Mungkinkah kamu berbohong? Si cantik ini jelas-jelas panik. Terutama dia yang baru saja bicara. Dia tahu bahwa dia dan Tuan Seng yang sudah benar-benar putus sekarang. Jika Li Fugui tidak lagi mempercayainya, maka dia akan benar-benar mati selanjutnya." Memikirkan hal ini, wanita cantik yang sedang berbicara itu berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, lalu bersumpah kepada Li Fugui, "Tuan Li, mohon percayalah pada setiap kata yang saya ucapkan. Jika saya berani menipu Anda dalam hal ini, biarkan saya mati dengan menyedihkan." Pada saat itu, si cantik berbalik dan berkata kepada 9 wanita cantik yang tersisa di sampingnya, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Apakah kalian benar-benar berencana untuk mandi di air mendidih?" Peri-peri cantik ini masih ragu-ragu. Lagi pula, mereka tahu kekuatan Lord Seng Yang. Jika pihak lain benar-benar punya niat membunuh mereka, maka semua upaya yang telah mereka lakukan untuk berkultivasi hingga ke tingkat seperti sekarang ini akan musnah dalam sedetik berikutnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita cantik di depannya, seorang peri cantik berbisik, Tapi, kata-kata itu terucap dari bibirnya, tetapi dia tidak berani mengatakan sisanya. Peri cantik yang berbicara pertama berkata dengan tergesa-gesa, "Tapi apa? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Apakah kau tidak takut kultivasimu selama 1000 tahun akan hancur oleh guru berusia 1000 tahun? Tapi tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Guru Lembah Li tadi? Guru Lembah Li baru saja bersumpah kepada kita bahwa selama kita mengatakan kebenaran di hadapannya, kita akan mampu bertahan hidup." Akhirnya, seorang peri cantik berbicara dan berbisik, "Tapi siapa tahu kalau Guru Li bisa mengalahkan Guru Qian Sui kita." Peri cantik yang berlutut di tanah berkata, "Apakah perlu memikirkan hal ini? Jika guru berusia 1000 tahun kita benar-benar dapat mengalahkan Guru Lembah Li, apakah dia akan menggunakan metode ini untuk menyiksa kita dan membiarkan kita menghabiskan vitalitas dalam tubuh Guru Lembah Li untuk membunuhnya dengan cara yang berbeda? Belum terjadi apa-apa antara kita dan Master Lembah Li. Dengan kekuatan Master Lembah Li saat ini, aku jamin dia akan mampu mengalahkan Master Qian Sui dan membiarkan kita selamat." Setelah mendengar percakapan ini, Li Fugui tersenyum percaya diri. Ia berkata kepada para peri cantik di depannya, "Lihat, masih ada orang pintar di antara kalian. Analisisnya benar. Baiklah, sekarang ceritakan padaku rencana Tuan Seng Yang. Asal aku bisa membuktikan Tuan Seng Yang juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa rencananya sekarang telah gagal. Pada saat ini, melihat bahwa gadis-gadis cantik itu akan mengkhianatinya, dia tiba-tiba melolong panjang, lalu berkata kepada Li Fugui kata demi kata,
Anakku, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan mengatakan terlalu banyak omong kosong yang tidak berguna kepadamu. Sekarang dengarkan aku, entah kau berlutut di tanah dan menunggu untuk dibunuh olehku. Atau aku akan memanggil goblin dan monsterku untuk membunuhmu di sini. Melihat pihak lain akhirnya menunjukkan warna aslinya, Li Fugui berkata kepada Tuan Seng Yang dengan tenang, "Saudara Seng Yang, apakah kamu yakin bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu?" Sambil berbicara, Li Fugui menunjuk ke arah Master Gua King Feng yang dipeluk oleh penguasa istana Qiandong, dan melanjutkan sambil tersenyum. "Sekarang, kau harus melihat penampilan Master Gua King Feng. Dia adalah salah satu dari 72 peri iblis seperti dirimu. Tetapi sekarang, kau dapat melihat dengan jelas seperti apa dia sekarang. Selain itu, ada juga penguasa istana Qiandong dan pemimpin sekte Tianying. Mereka memilih untuk mengikutiku dan sekarang berdiri di sini dengan damai. Jika kau ingin dijadikan hewan peliharaan, maka kau bisa terus berteriak padaku. Paling buruk, aku akan mengambil pil iblis di tubuhmu dan mengubahmu menjadi hewan peliharaan." Cari tali. Pada titik ini, Li Fugui sepertinya teringat sesuatu. Dia dengan santai mengeluarkan tali api berlian dari tubuhnya, menggoyangkannya di tangannya, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mencari tali apapun. Aku membawa tali api berlian bersamaku. Setelah kamu menjadi hewan peliharaan, aku bisa menggunakan tali api berlian ini untuk mengikatmu." Penguasa Qiandong Mansion sedang menggendong penguasa Gua King Feng di tangannya, dan penguasa Tianying juga ada di sini. Dia bisa memegang tanganmu. Jantung Tuan Seng yang mulai berdetak kencang, mengatakan saya tidak takut adalah omong kosong belaka. Mengingat keempat peri iblis, satu telah menjadi hewan peliharaan, dan yang lainnya langsung menyerah kepada Li Fugui. Ada pula Taois Hei Xuan di sampingnya. Jika dia berhadapan langsung dengan Li Fugui sekarang, diperkirakan Taois Hei Xuan akan mengangkat tangannya terlebih dahulu di detik berikutnya. Namun, Tuan Seng yang tidak pernah menyangka bahwa saat tengah memikirkan hal ini, Pendeta Hei Xuan justru memanfaatkan situasi dan berlutut di hadapan Li Fugui sambil menitikkan air mata. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, rencana ini dipikirkan oleh Tuan Seng Yang, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu bahwa Anda sangat cakap dan kekuatan Anda jauh lebih unggul dari kami. Sekarang aku memilih untuk tunduk kepada Anda, dan aku harap Anda tidak akan membunuhku." Tindakan Taois Hei Xuan membuat Tuan Seng Yang dan Tuan Qiandong Fu tercengang. Beberapa peri iblis saling berpandangan. Bahkan ke-12 iblis di bawah komando Taois Hei Xuan memandang Qian Sui mereka sendiri dengan tak percaya. Li Fugui tidak menyangka bahwa Taois Hei Xuan akan memilih untuk tunduk padanya begitu cepat. Tetapi dia bereaksi dengan cepat. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, dia bergegas maju dan membantunya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Saudara Hei Xuan, lihat, siapa yang mengatakan kamu beruang bodoh? Kamu jelas beruang kutub yang pintar, tidak buruk, tidak buruk. Ayo, ayo, cepat bangun. Kita bersaudara mulai sekarang." Pemimpin Sekte Elang Langit dan penguasa 1000 gua juga tersadar saat ini. Pemimpin Sekte Elang Langit melangkah maju dan berkata kepada Taois Xuan Hitam sambil tersenyum, "Saudara Xuan Hitam, seharusnya Anda sudah membuat pilihan ini sejak lama. Haha, saya telah merasakan kekuatan Guru Lembah Li. Sejujurnya, kecuali 72 peri iblis dari kita bersatu. Jika tidak, kita bukanlah tandingan Guru Lembah Li jika kita bertarung sendirian." Penguasa istana Qiandong membelai tutup kura-kura milik kepala gua King Feng dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum,
Hei Xuan, kali ini kau benar-benar telah belajar dari kesalahanmu. Lumayan, jangan khawatir, selama kau memilih untuk mengikuti kepala lembah Li, kau pasti akan aman. Jika kamu terus membuat masalah di sini dengan Tuan Seng Yang, pil iblis di tubuhmu mungkin benar-benar akan hilang nanti. Tuan Seng Yang ternganga tak percaya saat melihat pendeta Tao Hei Xuan yang berdiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Hei Xuan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Hei Xuan tersenyum pahit dan berkata, Saudara Seng Yang, tolong jangan katakan itu. Sebelum Anda meminta guru lembah Li untuk naik gunung, Anda berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa Anda pasti akan membuat guru lembah Li menyerah dalam 1 menit. Tapi sekarang, sebelum rencanamu terlaksana, bawahanmu akan menderita terlebih dahulu. Untuk bos sepertimu, aku benar-benar tidak tahu mengapa para goblin dan monster di bawah komandomu memilih untuk mengikutimu. Pada titik ini, Hei Xuan benar-benar menatap anak buahnya dan berkata dengan suara keras, dengarkan aku, semuanya. Mulai sekarang, Master Lembah Li adalah bos kita. Mulai sekarang, kita semua akan mematuhi perintah Master Lembah Li. Setelah Hei Xuan berhenti, Li Fugui menatap anak buah Hei Xuan dan berkata sambil tersenyum, ya, jangan khawatir. Meskipun aku, Li Fugui, bukanlah iblis berusia 1000 tahun dari klan iblismu, aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti Seng yang tidak akan peduli dengan hidup dan mati anak buahnya demi mencapai tujuannya. Hei Xuan mengikuti perkataan Li Fugui dan berkata kepada anak buah Seng Yang, mengapa kalian semua masih berdiri di belakang Tuan Seng Yang? Tidakkah kalian melihat keadaan menyedihkan para peri cantik tadi? Cepatlah, jika kau ingin selamat sekarang, minggirlah dari hadapanku. Kalian semua adalah monster yang telah berlatih setidaknya selama ribuan tahun. Tidak mudah untuk memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jika kalian musnah karena hal seperti ini, kalian pasti akan menyesalinya. Dahi Tuan Seng Yang dipenuhi garis-garis hitam. Dia mengutuk Hei Xuan dengan keras. Hei Xuan, dasar bajingan, kau akan mati dengan menyedihkan. Bagaimana kau bisa melakukan hal tercela seperti itu? Dia mengumpat keras pada Hei Xuan, namun para monster dan penjahat di belakangnya sudah bergerak ke belakang Hei Xuan, Tianying, dan yang lainnya. Lihat situasi ini. Hati Tuan Seng yang bergetar, dia segera terbang ke udara dan berteriak kepada anak buahnya, berhenti, kalian semua. Kalau ada yang berani melangkah maju, aku, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui juga mengedarkan energi internalnya dan terbang di depan Tuan Seng Yang. Dia memegang erat-erat tali api berlian di tangannya dan mencibir pada Tuan Seng Yang, berkata, apa maksudmu dengan dirimu? Apakah kamu masih ingin menghentikan anak buahmu dan memilih kesempatan untuk bertahan hidup? Apakah kau ingin anak buahmu mati bersamamu? Seng Yang, kukatakan padamu, hari ini kau harus menyaksikan anak buahmu menyerah padaku atau menunggu mereka menentukan pilihan. Setelah itu, aku bisa melawanmu selama 300 ronde. Jika aku menang, kau akan menjadi hewan peliharaanku. Jika aku kalah, kau akan bertanggung jawab atas kita semua. Ketika Seng yang melihat sepertiga anak buahnya telah membelot ke Li Fugui, dia menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan. Melihat Li Fugui akan dijual, otak Seng yang bekerja cepat. Ya, apa yang dikatakan Hei Xuan tadi benar. Mereka semua adalah monster yang telah berlatih selama ribuan tahun dan memiliki keterampilan Taoisme selama ribuan tahun. Sebelumnya mereka disegel oleh surga dan umat manusia, namun kini,
Mereka akhirnya berhasil menerobos segel tersebut dan memperoleh kebebasan lagi. Mereka baru bebas selama beberapa hari, dan jika mereka dibunuh oleh Li Fugui, tidakkah mereka akan menyesalinya sampai mati? Mengenai komando atas 3 alam, jika dipikirkan dengan saksama, hal-hal ini tampaknya tidak ada kaitannya dengan ketiga alam tersebut. Sekalipun mereka benar-benar menguasai 3 alam, mereka tidak akan menjadi penguasa 3 alam. Sadarilah ini, tepat saat Li Fugui tengah mengalirkan energi vitalnya dan hendak menyerang Seng Yang, dia tidak menyangka bahwa Seng Yang tiba-tiba menarik kembali roh jahat di dalam tubuhnya, lalu jatuh ke tanah, persis seperti Hei Xuan tadi, berlutut dengan posisi terduduk, mendongak dan tampak memelas. Dia berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi." Li Fugui benar-benar tercengang. Dia kurang lebih bisa mengerti mengapa Hei Xuan menyerah padanya begitu cepat. Lagi pula, dia dan Hei Xuan telah bertarung selama puluhan ronde di kaki gunung, dan Hei Xuan tahu betapa kuatnya dia. Tapi Seng Yang berbeda. Sebelum naik gunung, aku belum pernah melihat wajah asli Seng Yang, apalagi bertarung dengannya. Sebagai salah satu dari 72 peri iblis, dia hampir tidak percaya bahwa dia memilih untuk tunduk padanya dengan begitu mudah. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui juga mendarat perlahan, menatap Seng yang berlutut di depannya, dan bertanya kata demi kata, "Seng Yang, kamu tidak bercanda, kan? Apakah kamu benar-benar akan menyerah padaku seperti ini?" Seng Yang jelas-jelas salah memahami maksud kata-kata Li Fugui. Dia mengangkat kepalanya dan menyeringai, "Guru Lembah Li, aku tahu bahwa penyerahanku kepadamu tampak sedikit tidak tulus. Kamu membawa orang ke Gunung Wuang hanya untuk mendapatkan teknik pembasmi iblis di Gua Wuang. Baiklah, asal kau tidak menyerangku dan tidak menyakitiku, hehe, aku akan membantumu menghancurkan Gua Wuang." Li Fugui tidak dapat mempercayai telinganya, melihat ekspresi serius Tuan Seng Yang. Li Fugui bertanya pada Seng Yang Jun dengan sedikit gelisah, "Apakah semua kata-katamu benar?" Lord Seng Yang berkata dengan tergesa-gesa, "Tentu saja itu benar. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu tentang hal ini? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi surga sekarang." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Itu tidak benar. Apakah kamu tidak akan melawan langit? Sekarang bersumpahlah pada langit." Sebelum dia selesai bicara, Lord Seng Yang berkata, "Kalau begitu, kau akan percaya padaku saat aku bersumpah demi umur panjang kita, kan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Seng Yang panik. Dari sudut matanya, dia melihat penguasa Gua King Feng dipeluk oleh penguasa istana Qiandong, dan buru-buru berkata kepada pendeta Tao Hei Xuan, penguasa Tianying, dan para peri iblis lainnya, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Cepat dan buktikan padaku." "Oke." Li Fugui berbalik, menatap Tianying dan yang lainnya, dan bertanya, "Katakan padaku, apakah kata-kata Tuan Seng Yang dapat dipercaya?" Pada saat ini, Tianying berbicara dan berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Tuan Li, jangan khawatir. Begitu kami para peri iblis memutuskan untuk tunduk kepada Anda, kami pasti tidak akan menyesalinya. Sekarang setelah Tuan Seng Yang berkata dia ingin membantumu menghancurkan Gua Wuang, aku rasa dia pasti punya beberapa ide bagus." Setelah Li Fugui mendapat jawaban dari Tianying, dia melambaikan tangan kepada Tuan Seng Yang dan berkata, "Seng Yang, Anda bisa bangun sekarang." Seng Yang mengulurkan tangannya dan menyeka butiran keringat di dahinya. Dia terkekeh dan berkata, "Aku sangat takut. Kupikir kau tidak akan memaafkanku dan benar-benar berencana untuk mengubahku menjadi hewan peliharaanmu."
bersambung.